Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah melalui Kemenkumham menyetujui draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama dan ditargetkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna mendatang. Diharapkan sebelum memasuki masa reses, pengesahan tersebut bisa terlaksana. DPR RI meyakinkan RKUHP kali ini telah mengakomodir seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat. Diharapkan RKUHP nantinya menjadi pembuka era baru hukum di Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari berharap pemerintah dapat mengakomodir masukan-masukan terkait RKUHP dari berbagai pihak termasuk dari Komisi 3 DPR RI maupun masyarakat sipil. Ia berpesan jangan sampai RKUHP terkesan hanya milik pemerintah dan DPR saja. Di sisi lain, Taufik optimis pemerintah bersama DPR dapat menghasilkan RKUHP yang berkualitas. Dan saya berharap masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Komisi 3 yang juga berdasarkan masukan dari masyarakat sipil ini bisa diakomodir oleh pemerintah. Saya meyakini apabila masukan-masukan baik dari Komisi 3 maupun masyarakat sipil yang diakomodir, RKUHP ini bisa dapat diterima secara luas oleh publik. Karena RKUHP ini tidak boleh hanya dikesankan menjadi miliknya pemerintah dan DPR saja. RKUHP ini harus menjadi miliknya publik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menegaskan beberapa pasal krusial dalam draft RKUHP seperti pasal terkait tindak penghinaan terhadap pemerintah merupakan delik aduan. Hal ini untuk mencegah terjadinya huru-hara di masyarakat. Adis menambahkan pasal tentang hukum adat juga akan disesuaikan dengan kearifan lokal suatu daerah. Selain itu, dalam pasal hukuman mati, Komisi 3 bersama pemerintah sepakat menghapus kata dapat. Adis menegaskan draft RKUHP yang terbaru telah melalui uji publik serta mengakomodir masukan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya itu pasal tentang penghinaan dan juga pasal tentang kekuasaan. 240 itu penghinaan terhadap presiden yang bersifat material, jadi gugatannya, laporannya itu harus yang bersangkutan, jadi ini delik aduan. Kalau di pasal 340 itu pemerintahan secara umum, jadi dan yang melaporkan pun pimpinan dari lembaga tersebut. Sementara itu, mengenai kapan pengesahan RKUHP dilakukan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu di dalam Rapim dan Bamus antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, serta alat kelengkapan dewan terkait. Dalam waktu dekat kita akan rapimkan dan insya Allah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini, RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR. Surat dari Komisi 3 terkonfirmasi hari ini sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR. RKUHP memang perlu segera disahkan untuk mengikuti pergeseran paradigma hukum pidana. Saat ini, paradigma penegakan hukum telah bergeser dari retributif atau balas dendam menjadi paradigma keadilan korektif bagi pelaku, restoratif bagi korban, dan rehabilitatif bagi keduanya. Patut disadari, KUHP peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih dipakai sampai saat ini secara hukum belum mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa, apalagi Pancasila. Oleh karenanya, semua produk hukum kolonial perlu segera diganti dengan produk hukum nasional. Pergantian atau revisi KUHP memang diperlukan, karena hukum merupakan pelayan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Dan saat ini, Indonesia sudah berubah dari masyarakat yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.